Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmah, NPM 30620561190. Di sini saya akan membahas eksplorasi 7 unsur kebudayaan 5 suku yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya dengan dosen pengampu Ibu Hajah Maryam Agustina, SPSI, MKes, Psikolog. Dari hasil eksplorasi 7 unsur kebudayaan 5 suku yang ada di Indonesia, terdapat perbedaan antara suku Banjar, suku Bugis, suku Dayak, suku Bali, dan juga suku Jawa. Dari segi bahasa dan kesenian, terdapat perbedaan yang sangat mencolok karena di setiap suku pasti punya ciri khasnya masing-masing, sehingga mudah dikenal oleh suku yang lain. Dari segi kesenian, kalau di suku Banjar memiliki banyak sekali kesenian, salah satunya kesenian hadrah. Suku Jawa juga mempunyai banyak sekali kesenian, salah satunya kesenian wayang. Suku Bugis juga memiliki banyak sekali kesenian, salah satunya seperti alat musik kecapi. Suku Dayak juga mempunyai banyak sekali kesenian, salah satunya seni lukis tato. Suku Bali mempunyai banyak sekali kesenian, salah satunya ada tari kreasi tradisional keagamaan Hindu, yaitu Mat Saraya Pengiwa. Ada juga tari sakral, yaitu tari Rejang Dewa, yang merupakan tari tradisional klasik untuk upacara. Ada juga seni ukir, seperti Karangboma untuk penolak bala, ada di setiap rumah. Dan juga Karangtapol, ada di setiap penjuru pondasi rumah. Dari segi bahasa, suku Banjar menggunakan bahasa Banjar, suku Bugis menggunakan bahasa Bugis, suku Dayak menggunakan bahasa Dayak, suku Bali menggunakan bahasa Bali, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa. Masing-masing suku tersebut berkomunikasi dengan sesama sukunya menggunakan bahasa khas dari sukunya. Namun ketika mereka berkomunikasi dengan suku lain, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa mempunyai ciri khasnya tersendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari logatnya atau cara dia berbicara. Dari segi religi, suku Banjar, suku Bugis, suku Dayak, suku Bali, dan suku Jawa bermayoritas beragama Islam. Sedangkan sebagian lainnya ada yang beragama Hindu seperti suku Bali, ada yang beragama Buddha, Kristen Protestan, dan juga Kristen Katolik. Dari segi sistem teknologinya, suku Banjar ada jukung atau perahu, suku Bugis ada alat tenun tradisional, suku Dayak ada alat sumpitan, suku Bali ada sistem subak yang mengatur pengairan dan penanaman di sawah, suku Jawa ada kekhasan dari segi bangunan seperti rumah joglo. Dari segi pengetahuan, suku Banjar ada pengetahuan tentang pengobatan tradisional, suku Bugis ada pengetahuan tentang konsep ade dan konsep siri, suku Dayak ada pengetahuan tentang bertahan hidup di hutan, suku Bali ada pengetahuan tentang perhitungan hari baik dan buruk. Dari sistem ekonomi, suku Banjar, suku Bugis, suku Jawa, suku Dayak, dan suku Bali mempunyai mata pencaharian yang sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungan yang mereka tempati. Misal, suku Bali yang tinggal di dekat pantai, maka mata pencariannya adalah nelayan atau mencari ikan di laut. Suku Banjar yang tinggal di tempat yang tanahnya subur dan luas, maka mereka bermata pencarian bertani atau berkebun. Begitu juga dengan suku yang lainnya. Dari segi organisasi, suku Banjar mengenal yang namanya bubuhan, yaitu hubungan kekerabatan. Suku Bugis mengenal yang namanya Asia Jingang, yaitu hubungan kerabat dekat dan jauh. Suku Dayak mengenal yang namanya hubungan kekerabatan, yaitu bilateral dan ambilineal. Suku Bali mengenal yang namanya pasraman, yaitu kumpulan untuk mendalami ilmu agama serta adat kebudayaan suku Bali. Dan suku Jawa mempunyai hubungan kekerabatan, yaitu patrilineal.
Dari sini saya belajar banyak hal bahwa kita hidup dikelilingi oleh berbagai suku dengan adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun bisa saling menghargai dan hidup berdampingan satu sama lainnya. Demikian berita yang dapat saya sampaikan, dan sampai jumpa.